Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan materi fisika kali ini, kami akan menjelaskan mengenai momentum linear. Apa itu momentum linear? Langsung saja kita cek pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian momentum linear. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Momentum linear adalah nilai gerak yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak pada lintasan lurus. Tentu tidak semua benda selalu bergerak sepanjang lintasan lurus, tetapi untuk membantu kita menganalisis gerakan benda, kita menganggap setiap benda seolah-olah selalu bergerak sepanjang lintasan atau jalan yang lurus. Arah vektor momentum selalu sama dengan arah gerak benda. Untuk momentum satu dimensi, arah dapat kita tuliskan dalam bentuk tanda positif dan negatif. Misalnya, arahnya ke kanan, berarti positif. Kalau ke kiri, negatif. Ada juga nih, misalkan bendanya bergerak ke kiri, arah vektor momentumnya juga ke kiri. Benda bergerak ke atas, maka arah vektor momentumnya juga ke atas. Secara matematis, momentum sebuah benda merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan, atau dapat ditulis sebagai P sama dengan M kali V dengan keterangan P sama dengan momentum, M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan. Satuan standar internasional momentum adalah kilogram meter per second dan dimensinya yaitu mLt-1. Sebuah benda bermassa 60 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah... Pertama kita lihat dulu diketahuinya apa. Massanya 60 gram diubah jadi 6 kali 10 pangkat min 2 kg. Terus V-nya 36 km per jam dirubah jadi 36.000 meter dibagi 3.600 second sama dengan 10 meter per second. Ditanyanya tuh kan P-nya, momentumnya. Momentum tuh tadi rumusnya adalah massa dikali V, itu kecepatan. Jadi tinggal dikaliin aja, 6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 hasilnya 0,6 kg meter per second. Koefisien restitusi peristiwa tumbukan umum yang terjadi antara tumbukan elastis sempurna. Keelastikan suatu tumbukan dapat diukur dengan menggunakan koefisien restitusi, yaitu E. Nilai restitusi atau koefisien restitusi bisa digunakan untuk menentukan ketinggian pantulan benda yang dijatuhkan ke lantai. Nilai restitusi dapat dibentuk dengan menggunakan persamaan berikut. E sama dengan H2 per H1 dengan keterangan H1 tinggi awalan mula benda, H2 ketinggian pantulan. Di sini ada 4 rumus. Pertama, rumus tumbukan sempurna. E sama dengan 1 sehingga V aksen 2 dikurang V aksen 1 sama dengan V1 dikurang V2. Yang kedua, rumus tumbukan sebagian. 0 lebih kecil dari E, L lebih kecil dari 1. Sehingga rumus koefisien restitusi di atas akan memiliki nilai sesuai nilai E di soal. Ketiga, rumus tumbukan bola dengan lantai. Rumus koefisien restitusi adalah E sama dengan akar H2 per H1 dengan H1 sama dengan ketinggian sebelum memantul dan H2 ketinggian sesudah pantulan. Dan yang keempat, rumus tumbukan bidang mendatar, yaitu E sama dengan min V aksen 2 dikurang V aksen 1 per V2 dikurang V1. Di sini ada contoh soal. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setelah dijatuhkan, bola terpental dengan koefisien restitusi antara bola dan lantai 0,6. Tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah, dan ini memakai rumus yang ketiga tadi, yaitu tumbukan bola dengan lantai, yaitu rumusnya E sama dengan
akar H2 per H1. Dan pembahasannya di sini diketahui H1-nya yaitu 15 meter, E sama dengan 0,6. Dan yang ditanya itu H2, tinggi pantulan. Penyelesaiannya yaitu E sama dengan akar H2 per H1, terus E-nya 0,6, 0,6 sama dengan akar H2 per 15. 0,36 sama dengan H2 per 15, dan H2 pindah ruas ke kiri, menjadi H2 sama dengan 0,36 kali 15 sama dengan 5,4 meter. Jadi tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah 5,4 meter. Diketahui ada 3 jenis tumbukan pada momentum, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sempurna. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Lenting sempurna cirinya kalau kita lihat dari koefisien restitusinya itu nilainya 1. Jadi perbandingan kecepatan relatif setelah tumbukan dan sebelum tumbukan itu adalah 1. Di sini saya memiliki contoh soal mengenai tumbukan lenting sempurna. Bisa kita lihat di contoh soal tersebut, M1 sama dengan 2 kg, V1 6 meter per sekon ke arah kanan, dan M2-nya 4 kg ke arah kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu rumusnya M1 kali V1 min karena benda 2-nya bergerak ke arah kiri, M2 kali V2 sama dengan M2 kali V1 aksen min M2 kali V1 aksen. Selanjutnya masukkan masing-masing nilainya dan mendapatkan persamaan 1, yaitu 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Selanjutnya masukkan masing-masing nilainya dan mendapatkan persamaan 1, yaitu 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Selanjutnya cari persamaan 2 menggunakan koefisien restitusi dengan nilai E-nya 1. Masukkan masing-masing nilainya ke persamaan E sama dengan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen per 1 min V2. Selanjutnya eliminasi persamaan 1 dan 2 dan mendapatkan nilai V2 aksen sama dengan 10 per 3 meter per second bergerak ke arah kanan. Selanjutnya cari V1 aksen dengan mensubstitusikan salah satu persamaan dan mendapatkan nilai V1 aksennya yaitu min 14 per 3 bergerak ke arah kiri. Lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika ada pengurangan energi kinetik sistem. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain, seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibatnya, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sigma energi kinetik lebih besar daripada sigma energi kinetik turunan. Energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2 lebih besar daripada turunan energi kinetik 1 dan turunan energi kinetik 2. Kecepatan energi 2 dikurang kecepatan energi 1 lebih besar daripada turunan kecepatan energi 1 dikurangi turunan kecepatan energi 2. Sehingga persamaan 3 dapat dituliskan dengan negatif turunan kecepatan benda 1 dikurangi turunan kecepatan benda 2 per kecepatan benda 1 dikurangi kecepatan benda 2 lebih kecil dari 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tumbukan lenting sebagian koefisien restitusi E adalah 0 kurang dari E kurang dari 1. Untuk menentukan koefisien restitusi benda yang bertumbukan, perhatikan gambar berikut. Karena lantai diam, maka kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan adalah 0. Kecepatan benda 2 sama dengan turunan kecepatan benda 2 sama dengan 0. Selanjutnya ada momentum tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik atau energi mekanik.
karena sebagian energi pada proses tumbukan hilang dalam bentuk panas dan bunyi ke lingkungan sekitar tumbukan. Sesaat sesudah proses tumbukan, kedua benda yang bertumbukan bergabung menjadi satu sistem dan bergerak bersama-sama. Selanjutnya ada gambar tentang momentum tidak lenting sama sekali. Yang atas menunjukkan sebelum tumbukan, dan yang bawah menunjukkan setelah tumbukan. Selanjutnya ada beberapa rumus untuk menyelesaikan soal momentum tidak lenting sama sekali. Selanjutnya ada contoh soal. Sebutir peluru bermasa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermasa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per second, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah. Diketahui bahwa M1 sama dengan 20 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,02 kg, M2-nya 10 kg, V2-nya 0, V aksen 2-nya 30 cm per second, diubah menjadi meter per second menjadi 0,3 meter per second. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Selanjutnya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dikali V aksen. Selanjutnya diubah menjadi 0,02 dikali V1 ditambah 10 dikali 0 sama dengan dalam kurung 0,02 ditambah 10 dikali 0,3. 0,02 dikali V1 sama dengan 3,006 diperoleh V1-nya yaitu 3,006 dibagi 0,02 sama dengan 150,3 atau sama dengan 150 meter per second.